Assalamualaikum dan salam sejahtera kami ucapkan untuk kamu yang saat ini sedang menikmati konten kami yang hanya berupa suara. Pekon Jawi, salam sapa santri. Pertama-tama yang paling utama daripada cinta pertama, weleh-weleh. Perkenalkan, di video pertama ini nama saya Sony Fajar Arif dan juga partner saya yang bernama Ahmad Rizal akan memandu kalian menikmati berbagai persoalan-persoalan hidup mungkin, tapi menurut pandangan kami sebagai kaum sarungan atau santri. Nah, sebelum kita beranjak ke persoalan-persoalan hidup yang akan kita bahas, kami mau kenalin dulu ke kalian semua. Siapa sih itu kami? Siapa sih itu kami yang sering disebut sebagai kaum sarungan? Kenapa kami kok bisa disebut sebagai kaum sarungan? Nah, kami mau kenalin dulu secara global kami itu siapa. Karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oke, kenapa kami kok sering disebut sebagai kaum sarungan? Ya karena kebiasaan kami suka memakai sarung. Tapi jika kita tarik garis sejarah yang saya baca di Google, sarung berasal dari Timur Tengah, yang dalam perkembangan berikutnya sarung di Indonesia telah menjadi identitas tak terpisahkan dari kami. Hampir di semua pondok pesantren tradisional yang saya tahu, para santri menggunakan sarung dalam kesehariannya. Jadi kayak gini sarung itu menjadi fashion terbaik kami, fashion yang mampu bersaing di era globalisasi yang semakin ketat ini. Itu kalau menurut kami. Namun, pada masa kolonialisme, sarung menjadi simbol perlawanan, sebuah simbol untuk melawan kemapanan jas, dasi, dan celana panjang yang diperkenalkan oleh penjajah. Sikap itu terbawa sampai masa kemerdekaan dan menjadi identitas kaum sarungan. Itu kalau menurut sejarah. Nah, sekarang yang ingin kami bahas adalah senakal-nakalnya kami akan tetap manut dan tak diman wa ikroman terhadap orang tua dan romo kiai kami. Jadi gini, penjara suci atau pondok pesantren itu bukan tempat orang-orang yang suci Pondok pesantren itu tempat orang-orang yang ingin berubah menjadi lebih baik. Dan orang yang suci menurut saya, orang yang suci dan orang yang mulia itu hanyalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di agama kami, kurang tahu, mungkin jika yang mendengarkan ini ada yang dari non-Islam, mungkin orang yang suci dan orang yang mulia mungkin berbeda, kami juga belum tahu, mohon maaf. Lah terus Kang, kok bisa santri meskipun ia nakal, ia akan tetap tetap hormat sama orang tuanya, sama wali kelasnya, sama ustadznya, sama romo kiainya, atau mungkin sama orang yang lebih tua. Pripun iku Kang? Jadi gini karena saya itu juga termasuk santri baru di pondok, sehingga saya menilai langsung pembentukan karakter yang ada di pondok pesantren dan juga di sekolah umum itu berbeda tipis. Semisal di sekolah umum kita kenal lah sama istilah senioritas, gak mungkin gak kenal sama istilah itu, pasti kenal semua dengan istilah senioritas. Lah kami ini juga ada di pondok istilah senioritas, namun senioritas kami itu berbeda. Semisal ada adik kelas yang melanggar, kami gak akan membiarkan, gak akan bodoh amatkan si adik kelas ini, gak mungkin kita bodoh amatkan. Kayak misalkan, halah biarin, itu adik kelasku, bukan angkatanku, bukan teman dekatku. Enggak gitu. Namun ketika ada adik kelas yang melanggar, kami tanpa disuruh, kami itu langsung merangkulnya. Kami sebagai kakak kelas itu langsung merangkul adik kelas yang melanggar tersebut, sehingga kami rangkul dengan cara kami sendiri. Seperti contohnya, ada yang dengan nasihat, dikasih wejangan, dikasih diingatkan, diperingatkan, sehingga adik kelas itu bisa mengerti oh ternyata ini salah, oh ternyata ini benar. Jadi mereka mampu berubah menjadi lebih baik. Namun kakak kelas juga mengajarkan kami tidak hanya berbuat teori saja, tidak hanya berbuat wejangan saja. Kakak kelas juga mengajari kami akhlak yang baik, tata krama yang baik, dengan cara
tindakan langsung. Kita melihat langsung kakak kelas tersebut melakukan hal yang baik. Contohnya gini, misalkan ada ustadz lewat, atau romo kiai lewat, atau mungkin orang yang lebih tua lewat, mereka akan diam dulu, diam, menunduk, mempersilahkan orang tua, wali santri, ustadz, romo kiai, atau mungkin orang yang lebih tua itu lewat dulu, baru mereka baru jalan. Namun dalam jalannya mereka akan tetap mundur ya, tetap nunduk oleh bawah, dan juga tidak berani mendahului orang itu. Orang itu yang saya maksud ya, nggak berani mendahului ustadz, nggak berani mendahului wali santri, nggak berani mendahului romo kiai, atau nggak berani mendahului orang yang lebih tua. Seperti itu. Sehingga kami bisa mengerti, oh ini ternyata adab yang benar, akhlak yang benar terhadap orang tua. Oh ternyata ini akhlak yang benar, adab yang benar terhadap romo kiai. Nah, seperti itu. Ada lagi semisal saya itu dulu di rumah, orang tua saya itu menyuruh saya untuk, Mas tolong belikan ini dan ini. Maka jawaban saya hanyalah nanti, hingga akhirnya tidak terrealisasi. Astagfirullahaladzim. Nah, namun ketika saya mondok, saya itu melihat langsung kakak kelas, semisal disuruh sama ustadz untuk membersihkan WC yang kotornya, pol, mereka itu gak akan berpikiran untuk menolak, tapi mereka akan tetap manut. Akhirnya siap pak, langsung dikerjakan. Siap ustadz, langsung dikerjakan. Siap yai, langsung dikerjakan. Sehingga langsung mengerjakan atau membersihkan WC atau kamar mandi yang kotor pol itu tadi. Nah di situ kami melihat, oh ternyata harus seperti ini juga. Semisal kita disuruh, kita gak boleh mengatakan nanti kepada orang tua, kita gak boleh mengatakan nanti kepada ustadz, kita gak boleh mengatakan nanti kepada orang yang lebih tua. Karena apa? Karena nanti itu merupakan penolakan secara halus, penolakan secara lembut. Jadi kita itu harus menjawab siap, laksanakan. Nah seperti itulah. Seperti juga misalkan masyarakat menyuruh kita, misalkan kami sebagai santri, kami disuruh masyarakat untuk mengerjakan ini dan ini, maka kami harus selalu siap. Masyarakat butuh apa, kami harus selalu ada. Seperti itu. Namun jika memang hal yang diinginkan oleh masyarakat, hal yang diinginkan oleh orang tua, hal yang diinginkan oleh ustadz kita itu baik, maka kami itu akan langsung mengerjakannya. Namun jika hal itu adalah hal yang buruk, hal yang merujuk kepada kemaksiatan, maka kami tidak akan segan-segan untuk menolak hal tersebut. Nah itu mungkin sekilas lah pembahasan tentang kesenioritasan di pondok pesantren itu seperti apa. Untuk lebih rincinya pembahasan tentang kesenioritasan kakak kelas di pondok pesantren, kita akan bahas di episode selanjutnya mungkin. Nah, yang ingin saya bahas selanjutnya adalah sekilas saja juga, yaitu kisah romansa. Welele. Kisah cinta santri itu gimana sih? Gini Rek, di pondok pesantren, misalkan pondok pesantren putra, maka di dalamnya cuma ada cowok-cowok tok, cuma laki-laki tok, pria-pria tok. Tapi kalau cewek, isinya juga cewek-cewek tok. Pondok putri juga isinya juga putri-putri tok. Sehingga itu mungkin yang menyebabkan ketika dulu saya itu sebelum mondok, ngomong sama lawan jenis itu begitu mudahnya Rek. Gampang ngomong sama jenis untuk sekedar basa-basi loh. Kalau secara langsung itu gampang. Tapi ketika saya udah mondok, saya mau basa-basi sama cewek. Kalau saya kan laki-laki sih. Kalau saya basa-basi sama cewek itu sekarang begitu susahnya. Padahal itu teman saya sendiri. Nah, sehingga saya juga menanyakan ke teman-teman saya apakah mengalami hal yang sama. Ternyata teman-teman saya pun yang juga santri juga banyak yang mengalami hal yang sama. Terus saya simpulkan bahwasanya santri itu memiliki cara tersendiri untuk mengungkapkan perasaannya.
Jadi gini Rek, setelah saya melakukan survei yang banyak, ternyata kebanyakan santri itu lebih memilih menanti daripada mengungkapkan perasaannya dulu. Mungkin dia sudah mengungkapkan perasaannya, terus menanti sampai ilmunya matang dulu. Setelah ilmunya matang, dia beraninya seperti apa? Yaitu datang ke rumahmu dan langsung bicara kepada orang tuamu tentang keseriusannya. Itu tentang santri putra Rek. Semisal santri putri, saya belum tahu. Jadi kalau ada santri putri yang menonton atau menikmati video ini, silakan aja komen di bawah. Gimana sih santri putri itu kalau mengungkapkan perasaan? Nah, oke, lanjut. Santri itu kalau katanya Ustadz Ahmad Tumbu, santri jatuh cinta itu cinta yang lillah. Dia akan setia dan sekali menikah. Karena itu, jika kalian sedang dinanti oleh seorang santri, maka berbahagialah. Jika mungkin kalian sudah membuat komitmen oleh seorang santri, misalkan komitmen untuk saling menunggu, maka benar-benar tunggulah dia sampai benar-benar ilmunya matang dan akhirnya ia mampu untuk menghalalkanmu. Dan ini mungkin suara seorang santri yang sedang memperjuangkanmu di dalam penjara sucinya. Kami mungkin tidak bisa memperjuangkanmu dengan cara tindakan secara langsung, karena kami hanya sebatas santri yang mengerti tentang batasan-batasan yang telah terbuat di agama kami ini. Karena itu, kami hanya mampu berjuang melalui doa-doa yang kami panjatkan setelah sholat di sepertiga malam kami. Hanya itu perjuangan kami saat ini untukmu. Dan untuk selanjutnya, ketika ilmu kami sudah matang, maka perjuangan kami adalah menghalalkanmu. Terima kasih. Mungkin seperti itu saja. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Oh ya Rek, sekedar pemberitahuan untuk channel YouTube kami ini, karena kami ini lagi liburan karena corona. Meskipun juga ada tugas online dari pihak pondok, ya kayak hafalan secara video call, setoran secara video call. Kami mungkin bisa membuat konten video seminggu 2 kali, bahkan lebih mungkin. Tetapi ketika kami nanti sudah kembali ke pondok, ketika kami sudah dipanggil ke penjara suci itu lagi, kami mungkin bisa update video seminggu sekali. Ketika hari Jumat, ketika kami boleh keluar dari pondok. Ya, mungkin seperti itu saja. Terima kasih sudah mendengarkan. Dan sebagai akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.